Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Saya pengangguran semua. Apa kabarnya hari ini? Di bulan Ramadan, puasa kita semoga diberkahi, diterima puasa kita, dan amal-amal ibadah kita yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Saya pengangguran semua. Sesuai janji saya, kita update hasil dari aplikasi ZPT ya, zat perangsang tumbuh atau zat pengatur tumbuh ya, yang kita ambil mereknya Dormek ya. Salah satu mereknya adalah Dormek. Nah, kita lihat apa yang sudah terjadi selama 10 hari ya. Seperti yang saya bilang, kita tunggu 7 sampai 10 hari. Nah, ini adalah hari ke-10 ya. Baik, kita lihat coba ya. Nah, ini Soib ya, Soib pengangguran semua. Ini di sini ada yang sudah kita aplikasi dan ada yang berhasil nih, tumbuh 2, hanya 2 tersier ya. Kalau kita lihat dua-duanya adalah bekas dari tersier yang tumbuh juga. Kalau yang tidak tumbuh enggak, berarti ini kita harus lakukan apa ya, yang sedikit frontal gitu ya. Nanti akan kita pangkas mungkin di mana, di sini. Nanti ini akan kita jadikan tersier baru, sekunder baru ya. Mungkin yang ini nih, ini karena sudah vigor duluan. Nanti ini kita jadikan tersier ya. Jadi yang sekunder, kok tersier, sekunder ya, sekunder baru. Nah, yang sekunder yang lama ini kita buang karena ternyata mata batnya tidak produktif ya. Baik, yang itu tadi varian Everest. Varian Cherry Crystal, alhamdulillah ya, ini trubus semua ya, sprout semua, mata batnya pecah semua. Ini kita lihat ada 1, 2, kelihatan ya. Oh, di sebelah sana mungkin. Ini 2, 3, 4, 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 mata bat yang sprout ya. Alhamdulillah ya Soib. Jadi berhasil. Yang untuk varian Cherry Crystal ini kita pelihara ya. Kita pelihara. Mudah-mudahan nanti dia bisa tumbuh kembang dengan baik untuk tersiernya. Ya, kemudian untuk jubil yang ini ternyata tidak ada yang sprout ya. Tidak ada yang sprout. Baik, nanti kita akan potong. Kita akan mulai tersier yang baru ya. Kita mulai dengan tersier baru. Kemudian jubil lagi yang ini kita lihat ada tumbuh 2 ya, 1 di sini, kemudian 2 di sini. Tapi yang kedua ini adalah bekas dari tersier yang lama yang kita pruning. Jadi ini enggak heran ya kalau ini tumbuh, tapi yang itu tumbuh. Nah, ini ada kemungkinan juga akan kita pangkas. Kita akan mulai dengan tersier baru. Sekunder baru. Kemudian ini varian Cherry Everest. Ini yang tumbuh 2, hanya 2 di sini. Nah, ini kurang bagus ya. Ini kayaknya akan kita sporadis juga. Akan kita lakukan pangkas yang kita pangkas ini. Ini jalan terakhir ya, Soib, setelah 2 metode yang sebelumnya, yaitu pertama adalah kita sayat ya, penyayatan di video sebelumnya silakan disimak. Kemudian yang kedua mengoleskan atau mengaplikasi ZPT ya, dan tidak berhasil juga, hanya berhasil beberapa saja. Nah, berarti yang ketiga adalah jalan terakhir adalah kita pangkas, nanti kita tumbuhkan tersier baru, sekunder baru ya. Nah, itu nanti mudah-mudahan bisa berhasil. Kalau nggak berhasil juga ya terpaksa kita ganti, mungkin bibitnya kurang bagus atau tanahnya, media tanamnya yang kurang baik ya. Nanti kita perhatikan. Nah, ini juga seperti ini. Ini adalah varian Cherry Crystal. Yang tadi Everest ya. Ini Cherry Crystal. Ini juga hanya tumbuh di 1, 2 di ujung. Nah, ini bisa ini. Ini nanti kita jadikan sekunder baru. Ya, ini jadi sekunder baru. Ini kita pangkas ya. Kita pangkas di sini. Bread ya. Nah, ini nanti akan memulai menjadi sekunder baru. Ya, baik. Kemudian untuk yang di sebelah sana ada, ini kita lihat varian Everest juga. Nah, ya, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. 4 yang tumbuh. Yang ini sudah duluan, vigor duluan. Nanti kita pangkas ya, kita batasi ya, kita break untuk memberikan kesempatan yang 3 ini untuk yang 3 lainnya ini untuk tumbuh ya. Kita lihat dulu perkembangan yang ini. Ya, baik. Nah, saya pengangguran semua ya.
nah ini analisa ya, bagus sekali untuk analisa. Lihat yang saya aplikasi ZPT yang di sini ya, di varian transfigurasi, karena saya tidak memangkas apa itu namanya tersier yang lainnya, maka dia tidak pecah. Nah kalau tidak pecah ini kenapa? Nah karena memang ternyata dia larinya nutrisinya itu ke batang-batang yang memang sudah ada ini ya, sudah ada, sehingga dia tidak membuat si matabat trubus. Nah kecuali ini nanti kita pangkas nih semuanya, mungkin itu akan tumbuh ya, akan pecah ya, akan sprout gitu matabatnya. Nah itu jadi analisanya. Jadi Soib, ini pelajaran penting bagi kita ya. Jadi apabila kita mengaplikasi ZPT ya, misalkan dengan merek Dormex, maka semua tersier harus kita pangkas. Nah, supaya nanti matabatnya tumbuhnya merata, pecahnya merata ya, trubusnya merata, semuanya pecah. Jangan seperti ini, dia tidak pecah karena nutrisinya ternyata lari ke batang-batang tersier yang tidak kita pangkas ya. Nah itu terbukti apa? Nah itu lihat dia di ujung-ujung sana itu dia tumbuh ya, tumbuh. Nah ini ya, jadi kita harus sudah dapat pelajaran ya caranya gimana mengaplikasi ZPT. Kemudian ya Soib pengangguran semua, satu hal lagi yang ingin saya informasikan, bahwa dikarenakan ini masih lama ya. Nah ini yang kita oles ZPT semua itu nanti aplikasi lama, mungkin masih 2-3 bulan lagi baru dia akan tumbuh ya tersiernya. Nah sementara ada pohon-pohon lain yang sudah siap dengan batang yang besar-besar ya, seperti ini transfigurasi. Transfigurasi 4-4-nya tuh batangnya besar-besar semua ya. Yang sekundernya juga besar ya, tersiernya sudah mencoklat ya. Ini sudah tua ya, mungkin sudah bisa untuk dibuahkan. Nah ini sebagai bahan percobaan kita. Juga yang di para ini ya, ini juga semuanya sudah tua ya. Lihat daun-daunnya sudah hijau tua ya. Dan yang di sini juga ya, ini batangnya sudah besar sekali, lihat sudah sejari lebih dari setengah jari telunjuk saya, padahal jari saya besar-besar, hampir setelunjuk jari saya ya. Ini tersier loh ya, tersier. Kalau sekundernya wah udah sejari saya, ini udah lebih ya. Kalau primernya jelas, lihat ini primernya itu udah lebih dari jempol saya ya, udah lebih dari jempol saya besar ya. Jadi sudah besar sekali, sehingga sudah waktunya kita buahkan. Mungkin ya kita coba. Kenapa kita buahkan? Tanda-tandanya sudah memenuhi semua ya. Coba lihat ya, salah satu contoh ya. Ini kita ambil di sini ya. Baik, ini semua alhamdulillah lihat. Nah ini semuanya daunnya sudah merata ya tersiernya. Alhamdulillah ini bagus ya. Nah gimana dengan batang? Sudah lebih dari sepensil ya, tersiernya juga, dan sudah mencoklat ya. Ya itu udah 2 tanda, sepensil, 2 mencoklat. Kemudian yang ketiga, sering tumbuh tumbuh bunga-bunga PHP ya. Nah ini kita lihat nih, ini kemarin dipangkas untuk supaya menahan laju pertumbuhan. Ternyata hasil pangkasnya, nah Soib lihat semuanya gimana, ada tumbuh, ini juga tumbuh ya, bunga-bunga PHP hampir di semuanya. Nah oleh karena itu, karena tiga ciri itu sudah memenuhi. Nah ini kebetulan yang ini adalah varian Cherry Crystal ya. Lihat batangnya sudah besar ya, sudah setelunjuk saya, lihat. Nah ini ya, sudah setelunjuk, tapi memang ada yang masih agak kehijauan, nggak apa-apa ya. Nanti kita cari matabat yang potensial ya. Nah berarti saya pengangguran yang mau saya informasikan bahwa berarti pekan ini saya akan aplikasikan pupuk transisi. Nah apa saja pupuk transisi di setiap lariknya, saya pengangguran harus simak terus ya. Insya Allah di video selanjutnya ketika kita aplikasi akan saya kasih kita ulang lagi apa saja pupuk transisi yang digunakan ya, sebelum kita nanti memangkas. Nah pupuk transisi ini rencananya saya akan aplikasi 3 kali ya, 3 kali selama per pekan ya, maksudnya selama 3 kali selama 3 pekan berarti, karena 3 kali aplikasi ya. Nah simak terus bagaimana kelanjutannya. Baik, jangan lupa untuk subscribe, pencet tombol jempolnya, dan goyang loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ciao.